Cahaya Sunnah. Saya bertanya, siapa yang membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Kalau Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram sendiri, ya, Ka'bahnya, kalau Ka'bah itu dibangun oleh Adam dan Syith, kemudian Ka'bah kemudian runtuh pada saat terjadi banjir Nabi Nuh alaihissalam, lalu dibangun kembali oleh Ibrahim alaihissalam, gitu kan? Nah, pada saat dibangun di zaman Ibrahim alaihissalam Ka'bah, disitulah dibangun kembali atau dibuatlah di sekitarnya Masjidil Haram, masjid untuk ibadah, ya, untuk sholat, gitu kan? Di zaman Nabi Adam cuma rumah saja, gitu kan? Dibangun rumah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai simbol, tapi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai masjid. Begitu pula dengan Masjid Aqsa, dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi dua-duanya dibangun oleh Khalil Ar-Rahman, ya, kekasih Allah SWT, Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih. Jadi Masjid Aqsa pun dibangun karena Nabi Ibrahim alaihissalam pertama dakwahnya di Babilonia, kemudian pindah ke Palestina. Palestina ini kemudian beliau bangun Masjid Aqsa di situ, lalu dijadikan sebagai panutan dan kiblat. Lalu beliau hijrah ke Mekah, ya, membawa Hajar dan Ismail, kemudian dibangunlah Ka'bah serta dibangunlah Masjidil Haram. Jadi Masjid Aqsa lebih dulu ada sebelum Masjidil Haram. Afwan Ustaz, hal apakah yang membuat orang-orang Syiah membenci Abu Bakar? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan, dan memang itu awalnya karena memang pendapat ini diangkat oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam, dan memang dia sengaja ingin memerangi kaum muslimin. Makanya di zaman Utsman bin Affan dia masuk ke Madinah, kemudian dia mengatakan Abu Bakar sama Umar sudah merebut khilafahnya Ali. Maka sama Utsman ditangkap, dikeluarin dari Madinah. Di zaman Ali radhiyallahu anhu dia masuk lagi, dia sebenarnya lagi fitnah. Abu Bakar, Umar dan Utsman mengambil khilafahnya Ali. Sama Ali ditangkap, gitu kan? Sama Ali ditangkap. Lalu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kau harus bertaubat. Kalau tidak saya akan cambuk kamu haddul muftari. Had muftari itu adalah cambukan orang-orang yang berbohong. Kau berbohong. Siapa yang mengatakan, kata Ali, siapa yang mengatakan radhiyallahu anhum ajmain, siapa yang mengatakan saya lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, maka saya akan mencambuknya. Maka saya akan mencambuknya. Lalu kata Abdullah bin Sabah apa? Kalau kau mencambukku, gitu kan? Kata Ali begini, kalau kau tidak mau taubat, saya akan cambuk kamu. Kalau kau tetap memaksa lagi, saya akan bunuh kamu. Kata dia, kalau kau bunuh saya, kau adalah dia, kau adalah Tuhan. Kau adalah Tuhan. Maka Ali pun membunuh Abdullah bin Sabah. Tapi sekarang orang-orang Syiah di Iran itu malah membangun kuburan, dinamakan kuburannya Abdullah bin Sabah, yang mereka tawaf tiap hari, mereka minta doa di situ. Sama juga dengan Abu Lu'lu. Nanti kita bahas pada saat kisah Umar bin Khattab insyaallah. Itu di zaman Umar bin Khattab, ya, yang bunuh dia adalah Abu Lu'lu, dan terkenal sekali. Abu Lu'lu ini sekarang dibuatin masjid di Iran, lalu mereka berdoa di situ. Saya pernah lihat cuplikannya dengan bahasa mereka, bahasa Arab tapi dengan versi bahasa Persia, ya, bahasa Iran. Itu mereka bilang, ya Allah bangkitkanlah kami bersama Abu Lu'lu, naudzubillah, yang membunuh Umar bin Khattab. Dan sekarang mereka sampai menggunakan sendal ditulis nama Abu Bakar sama Umar, dilaknat tiap hari. Tidak ada alasan gitu. Tidak ada alasan. Kalau kita pertemukan minimal antara dia dengan Abu Bakar, siapa yang mau dibilang lebih baik? Jelas mertua Nabi, jelas sahabat Nabi, gak ada alasan, gitu kan? Dan jelas sahabat Nabi, jelas tadi kekhalifahannya, khalifah pertama dalam Islam. Mereka mau bantah atau tidak, itu jelas faktanya. Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar mertua Nabi, dan juga Abu Bakar jadi masuk surga, jelas sekali faktanya. Tapi memang begitulah asasnya. Mereka memang mau berusaha untuk jadi orang-orang Yahudi ini berusaha dengan faham Syiah itu untuk menghancurkan Islam melalui dasar pertama, orang-orang pertama yang menerima ajaran dari Nabi SAW siapa? Para sahabat. Jadi sahabat ini mau dipangkas sama mereka. Karena kalau sahabat dianggap kafir, maka dari mana kita akan terima riwayat? Sudah nggak ada. Ya begitulah caranya mereka mau menghancurkan Islam. Tapi dengan izin Allah, sebagaimana Allah berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Mereka mau memadamkan agama-agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, dengan upaya mereka, tapi Allah pasti akan sempurnakan agamanya. Cahayanya akan sampai kemana-mana walaupun orang-orang kafir itu menolaknya. Dan kata Aisyah waktu ditanya, kenapa ada orang yang mencaci maki Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat Nabi setelah mereka meninggal? Apa kira-kira hikmahnya gitu? Kata Aisyah, sungguh Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya dan menurunkan dalam kitab Al-Qur'an agar mereka muslimin memuji para sahabat Nabi sambil seraya berfirman radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Lalu mereka mencaci makinya. Demi Allah, kata Aisyah, ini hanya Allah karena ingin memberikan pahala yang besar kepada Abu Bakar dan Umar serta sahabat tabi'in setelah mereka meninggal. Karena dengan dia caci maki, maka secara otomatis, ya, akan
otomatis akan mendapatkan pahala. Dan sebuah hadis Nabi yang sahih, jelas tadi tidak sebagai disebutkan, waktu ada orang-orang mencaci maki sebagian sahabat, maka kata Nabi, sahabat mencaci sahabat. Ada orang baru masuk Islam, lalu mereka menyalahkan sahabat-sahabat muhajirin dan ansar yang lama masuk Islam. Apa kata Nabi SAW? La tasubbu ashabi, jangan coba-coba caci maki sahabatku. Ini sabda Nabi SAW. Ya. Lau anfaqa ahadukum mithlu uhudin dhahaban ma balaga muddi ahadihim. Kalau salah seorang dari kalian berinfak emas semua seperti gunung Uhud besarnya, maka tidak akan pernah bisa mencapai pahala sedekah mereka walaupun satu mud. Satu mud itu cuma seperti satu genggam, ya, telapak tangan. Itu tidak akan bisa dijangkau karena luar biasanya mereka telah hidup bersama Nabi SAW. Dan cukuplah Imam Syafi'i berkata, mungkin kita lihat waktu kita tutup dengan ini. Imam Syafi'i waktu ditanya, apa pendapat anda wahai imam? Imam Syafi'i turunan Hasan, turunan Nabi SAW yang mulia, terkenal imam madhab. Beliau mengatakan, itu ditanya oleh murid-muridnya, apa pendapat anda tentang yang terjadi di antara sahabat? Muawiyah sempat berperang sama Ali di Siffin, kemudian nanti kita bahas di masa kejayaannya Ali radhiyallahu anhu ajmain. Kemudian apa yang hikmah yang diambil dari Ali radhiyallahu anhu pada saat berperang dengan Aisyah di perang Jamal, perang Unta? Apa yang kita harus lakukan? Siapa yang salah, siapa yang benar? Gitu kan? Langsung kata Imam Syafi'i rahimahullah, seorang alim sunni yang faham benar, beliau mengatakan, saya sarankan kalian membaca firman Allah dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Setelah Allah SWT ceritakan tentang umat-umat sebelum kita, Allah berkata apa? Itulah umat-umat yang telah berlalu, mereka telah mendapatkan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka buat baik, dapat baik, sekarang jadi surga, taman-taman surga dari kuburan mereka. Kalau mereka berbuat buruk, mereka sudah disiksa, jadi lubang dari lubang neraka. Dan kalian juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan, dan tidak usah repot-repot mencari tahu dan menanyakan perbuatan mereka. Ini pendapat diambil Imam Syafi'i rahimahullah dari ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang keadaan umat-umat sebelum kita. Kita cuma bisa mengimani Musa alaihissalam Nabi, Taurat ada, pengikutnya ada, tapi tidak perlu kita cari tahu isinya Taurat apa, tidak perlu kita mengikuti lagi syariatnya. Memang begitu dalam Islam, tidak usah tanyain lagi, cukup imani, selesai. Yang kita terapkan saran Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mungkin sampai sini ikhwas sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi majelis kita dan juga menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan apa yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya ikhwas sekalian menyampaikan derajat siddiq juga kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada Abu Bakar, dan semoga Allah menyatukan kita dengannya radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat di surga firdausnya tanpa hisab. Apakah benar cerita atau riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuannya secara sadis atau kubur hidup-hidup? Ini khilaf di antara ahli sejarah tentang kesahihannya. Tapi ahli sejarah umumnya mengangkat kisah ini. Ahli sejarah umum mengangkat kisah ini. Dan memang kisah ini sebenarnya karena umumnya diangkat oleh para ulama sejarah, gitu kan? Dianggap sebuah kisah yang sahih, dan itu bukan aib bagi Umar bin Khattab karena masa jahiliyah. Kita tahu tadi banyak dinukil kisah tentang Umar yang memang perilakunya sangat buruk di masa jahiliyah, gitu kan? Ada riwayatnya bunyinya begini. Sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama mentaifkannya, yang menganggap tidak mungkin karena ditolak secara akal, gitu kan? Bukan ditolak secara riwayat, karena ini cuma sebuah asar. Asar itu berarti dibawa daripada hadis, ya, dan sunnah Nabi. Ini mah asar itu dinukil dari para sahabat dan tabi'in. Maka dari dalam sebuah asar dikatakan Umar bin Khattab di zaman khilafahnya pernah duduk sambil beliau kadang-kadang menangis, ya, kadang-kadang beliau tertawa. Maka datanglah beberapa temannya bertanya mengatakan, wahai Amir Mu'minin, ada apa? Kadang-kadang Anda nangis, kadang-kadang Anda tertawa. Kata Umar bin Khattab, kalau sebab saya menangis, dulu di zaman jahiliyah kami sangat membenci anak perempuan, ya, sampai-sampai kalau ada seseorang dari kami yang lahir anak perempuannya, maka dia merasa malu, aib, ya, bagi dia menahannya dalam kondisi dia merasa aib. Sampai saya pernah memiliki anak perempuan dan saya mempertahankannya sampai umur 6 tahun dalam kondisi saya merasa tertekan. Maka waktu itu karena merasa malu berat, saya pun membawanya ke padang pasir lalu saya menggali dan menguburkannya. Itu yang terjadi. Tapi masalah sadis itu Allahu a'lam. Tapi jelas beliau menguburkan anaknya sebagaimana perilaku orang-orang Quraisy zaman itu. Lalu dia bilang, kenapa saya tertawa? Dia bilang, kami di zaman jahiliyah dulu di Mekah. Nah, ini pantas dikatakan zaman jahiliyah karena kebodohan luar biasa pada saat itu. Umar bin Khattab ceritakan. Beliau mengatakan, kalau di masa jahiliyah dulu, kami diharuskan, ya, oleh ini pemahaman dinukil dari
Amr bin Luhai, salah satu penyebab masuknya berhala di Jazirah Arab yang mengubah agamanya Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar dan dia memikulnya sementara atau karena panasnya api neraka. Dialah yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim AS. Amr bin Luhai pertama masukkan patung-patung di Mekah untuk disembah, sampai akhirnya keluarlah keputusan setelah dia meninggal yang berkembang terus di Mekah. Orang-orang yang mau menyembah berhala ya, harus membeli patung dari Mekah, atau patung itu harus dibuat dari batu Mekah, dari benda dari Mekah. Maka Umar bin Khattab berkata, satu waktu saya keluar dari Mekah, perjalanan, ada hajat saya keluar, kemudian saya lupa membawa patung dari Mekah. Di tengah jalan saya ingin berdoa, minta sama Tuhan saya, nggak ada Tuhan, nggak ada batu, nggak bawa. Ada batu berserakan sini, tapi bukan dari Mekah, harus dari Mekah. Dia bilang, saya tidak temukan dari Mekah yang bisa saya buat patung kecuali makanan saya yang waktu itu dari kurma. Saya buatlah kurma tersebut, ditempel-tempelin sampai menjadi seperti patung, lalu saya sembah. Selesai saya sembah, Tuhan saya tersebut, saya lapar, lalu saya potong kepalanya dan saya makan. Nah, inilah sebabnya kenapa Umar radhiyallahu mengatakan, beliau tertawa. Jadi ini riwayat, saya katakan kalau kita kembali kepada buku-buku sejarah yang klasik ya, yang lama dulu, yang memang dinukil dari zaman dulu, itu memang ini diangkat oleh para ahli sejarah. Benar atau tidaknya itu hanya sebuah athar. Dalam arti kata, kalaupun benar, tidak berpengaruh kepada ke fadilah Umar, karena itu terjadi di zaman jahiliyah. Ya, di zaman jahiliyah. Saya Rafa, anak kelas 2 SD di Bogor, mau tanya, apakah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah? Jawabannya tidak. Nabi SAW tidak hijrah ke Habasyah, tapi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Berapa lama hijrah ke Habasyah? Kalau perjalanan ke Habasyah itu khilaf ahli sejarah tentang waktunya. Tapi perjalanan yang ditempuh oleh para sahabat dari Mekah ke Jeddah dulu, ke pelabuhan, dan itu ditempuh sekarang dengan 1 jam perjalanan. Kalau dulu itu ditempuh seperempat hari ya. Jadi 1 hari 24 jam dibagi kurang lebih 8 jam perjalanan sekarang. Kemudian mereka menaiki kapal, dan kapal ini tidak pernah disebutkan kepada kita tentang waktu ke negeri Habasyah. Intinya sahabat sudah tiba di sana dan mereka tinggal di sana itu cukup lama ya, cukup lama, berbulan-bulan. Tapi juga sama tidak dinukil kepada kita dalam Riyadhus Shalihin berapa jumlah pasnya. Tapi mereka berbulan-bulan karena mereka tidak kembali ya ke Mekah kecuali setelah sujudnya orang-orang Quraisy. Pada saat mereka mencaci maki Nabi SAW dekat Ka'bah, lalu Nabi SAW ya membaca ayat tentang sujud. Lalu semua orang Quraisy tiba-tiba sujud pada saat itu. Sampai orang yang tidak mampu pun sujud, itu mengambil debu dan menaruh ya debu di kepalanya. Kemudian dia mengatakan, ini cukuplah buat saya karena saya juga sujud. Karena ada firman Allah SWT. Tapi saya tidak terlintas sekarang ayatnya. Anda bisa kembali ke materi saya, Sirah Nabawiyah, saya sampaikan tuh surah apa dan ayat apa masalah itu. Berapa Nabi utusan Allah? 124.000 orang. Dalam hadis sahih disebutkan oleh Al-Hakim ya dalam Mustadrak bahwasanya Nabi SAW bersabda, Nabi itu diutus oleh Allah 124.000 orang, diantaranya 313 Rasul. Apa hewan kesukaan Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW kalau makanan ya, kalau makanan kambing dan domba ya, sebagaimana dinukil dalam hadis Bukhari, Nabi SAW paling gemar dengan paha kambing, dan beliau paling gemar paha kambing itu kalau dibakar ya. Pernah dikatakan Umar bin Khattab berkata, aku pernah masuk di rumah Nabi SAW, kemudian aku temukan beliau sedang menarik daging itu dari tulang pahanya ya. Jadi itu dinukil Nabi SAW paling gemar memakan kalau makanan ya. Tapi bukan berarti Nabi SAW tidak pernah makan daging lain, karena beliau pernah memakan daging unta gitu ya. Kemudian kalau hewan tunggangan yang Nabi SAW paling gemar adalah kuda ya, adalah kuda ya. Beliau punya kuda yang beliau berikan nama gitu kan, beliau pelihara gitu kuda itu, beliau gunakan dalam peperangan. Lalu datang setelahnya unta. Nabi SAW memiliki unta, dan unta ini biasanya beliau gunakan untuk keluarganya, dan itu dipegang oleh seorang supir Nabi SAW ya. Kalau kita bahasakan sekarang itu namanya Anjasyah. Anjasyah ini selalu memegang tali kekangan unta Nabi SAW yang memang di atas ditaruh sebuah kotak yang bisa didudukin oleh para istri Nabi SAW. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan pada saat Anjasyah melantunkan atau istri-istri Nabi SAW naik di atas kotak itu, lalu dilantunkanlah suara. Anjasyah ini punya suara yang bagus sekali. Kalau dia mau menenangkan unta supaya bisa duduk, maka dia lantunkan syair-syair atau lantunan syair yang indah. Unta ini karena nyaman mendengarkan suara Anjasyah, maka dia menggoyangkan
untanya, maka goyanglah kotak yang ada di atas unta tersebut, sementara istri-istri Nabi lagi ada di atas itu 2 atau 3 orang. Lalu kemudian pada saat itu Nabi SAW melihat dan khawatir istri-istrinya terjadi sesuatu, maka beliau berkata, mahlan ya Anjasha, mahlan bil qawarir ya Anjasha. Hati-hatilah dengan botol-botol kacaku wahai Anjasha. Jadi kuda, kemudian beliau juga menyukai unta, tapi kuda yang difavoritkan oleh Nabi SAW. Ustaz, bagaimana sikap Umar bin Khattab terhadap tindakan diskriminasi yang terjadi di kalangan rakyat yang ia pimpin? Beliau langsung menghukum, gitu kan. Ada yang salah, sebenarnya kita sudah sampaikan kisah kan. Nah, apa saja yang terjadi di masa beliau yang salah langsung beliau hukum, yang benar langsung didukung, gitu kan. Beliau pernah melempar sebuah kerikil kecil ke arah seseorang yang sedang mengangkat suaranya di masjid Nabi SAW. Lalu baliklah dia mengatakan, waktu saya balik saya melihat Umar bin Khattab, lalu saya bertanya, kenapa Amir Wanda lemparin saya batu? Kata Umar bin Khattab, kalau kalian bukan penduduk Madinah, kalau kalian penduduk Madinah, maka saya akan cambuk kalian karena kalian sudah melakukan hal-hal yang tidak, kalian sudah mengangkat suara kalian di masjid Nabi SAW. Dan banyak kasus-kasus sebenarnya ya, banyak kasus-kasus, misalnya ada perampasan hak, maka Umar bin Khattab mengambilnya secara paksa, mengembalikannya, gitu kan. Dan beliau pernah mengatakan dalam statementnya, semua orang yang lemah di antara kalian akan kuat di hadapanku. Apa benar ada riwayat yang menyatakan bahwa seseorang itu akan mengetahui atau merasakan adanya tanda-tanda kematian pada dirinya 40 hari sebelum dia meninggal? Ini nggak ada hadisnya, yang nggak ada hadisnya. Dan sebagian ulama masukkan dalam hadis maudhu, dikarang-karang, bahwasanya orang kalau mau meninggal bisa mengetahui 40 hari sebelumnya. Ini tidak ada sama sekali, Allahu a'lam. Apakah benar kisah Umar yang pernah ngirim surat kepada Sungai Nil yang mengatakan sungguhnya kami sedikit pun tidak membutuhkan? Sudah saya jelaskan tadi ya. Ini hadisnya jelas tadi dan riwayatnya juga sudah saya sampaikan. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu boleh diminum, dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan, dan dijadikan sebagai obat, dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasir ini semuanya kering memang dan berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan. Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang, dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium. Pada saat tidak ada bau, baru dia minum air tersebut, gitu kan. Kalaupun di Madinah diberikan makan, biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara diberikan makan kurma, maaf. Dan ini ya dinukil sebagian ulama menukil hikmahnya. Tapi yang jelas terlepas daripada itu memang ada hadis Nabi SAW, hadis sahih berhubungan dengan masalah itu. Kalau anda lagi umroh, kalau misalnya travelnya bisa, itu kalau saya kemarin bimbing umroh itu bisa diminta ke supirnya menuju ke wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat perjanjian dulu antara muslimin dengan orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW keluar dengan 1.400 orang untuk haji, kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy. Hudaybiyah dekat antara Mekah ke Jeddah. Di situ memang di pinggir jalan semuanya ya banyak orang punya peternakan unta, dan mereka menjual di pinggir jalan susu unta dengan kencingnya, disebelahkan gitu, dijual. Kalau tidak salah dijual 3 rial atau 5 rial satu botol air mineral itu ya. Seorang muslim dieksekusi, apakah dosanya hapus? Iya, terhapus. Kalau dikisos ya maksudnya. Kalau dipotong tangannya, dosa mencurinya sudah hilang. Kalau dipenggal lehernya, dosa membunuhnya sudah hilang. Itu memang sudah konsekuensi daripada hukum Allah SWT. Rambut dan janggut yang sudah beruban akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Benarkah? Bila benar, bagaimana kalau rambut dan janggut itu dicat? Jadi yang ada janggut saya tidak temukan riwayatnya, tapi kalau rambut ada. Ya, rambut memang ada. Kata Nabi SAW, siapa yang memutih rambutnya di kepalanya dalam keadaan Islam, maka akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Riwayatnya mengatakan akan diberikan pahala per helainya rambut, karena dia putih dalam keadaan Islam, gitu kan. Jadi memang kalau memutih, fadilahnya memang begitu, dibiarin. Kalau ada yang mengecat, berarti sudah tidak putih lagi rambutnya, gitu kan. Ya mungkin fadilah itu bisa hilang dari dia.
Ustaz, bagaimana dengan film Umar radhiyallahu anhu yang menayangkan wajah Umar bin Khattab? Ini enggak benar ya. Film tersebut menceritakan tentang sirah Nabawiyah Ustaz. Bagaimana hukum ditampilkan wajah sahabat tersebut? Kisahnya itu ulama mengatakan kalau sahabat, para nabi dianjurkan menukil kisah dalam bentuk cerita, gitu kan? Dalam bentuk kisah, jangan gambar. Karena gambar ini mengharuskan orang itu yang tampil memang seperti dia, dan itu sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali yang digunakan adalah artis-artis, dan artis-artis ini setelah main film agama, nanti sebentar dia main lagi film yang kotor, yang tidak benar. Sementara orang sudah menukil ya wajahnya Umar seperti ini, wajahnya Abu Bakar seperti ini. Ini tidak benar semuanya. Allah alam, yang saya tahu ulama mengatakan tidak dibolehkan, gitu kan? Tidak boleh sama sekali menampilkan. Karena tanpa ditampilkan dalam film pun sudah cukup kok. Dengan penyampaian seperti kita tadi sudah cukup sebenarnya. Orang sudah cukup mengambil pelajaran. Terkait dengan masalah mimpi dan firasat orang-orang soleh, ada diceritakan cerita-cerita di masyarakat Indonesia, cerita mimpi orang soleh, mimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah SAW berlari lalu dikejarnya dan ditariklah sorban Rasulullah, kemudian terbangun dari tidurnya. Terdapatlah di tangannya sorban Rasulullah, kemudian dijadikan sorban itu dikeramatkan ya. Dan mimpi yang mulia dianggap mimpi tersebut mimpi mulia. Apakah mimpi-mimpi seperti ini termasuk firasat dan orang-orang soleh? Jawabannya tidak. Kalau sampai mimpi menarik surbannya Nabi, ini aneh ini. Ini luar biasa, menarik surban Nabi itu berarti aib sebenarnya dalam agama, gitu kan? Gak mungkin terjadi. Tapi mimpi tentang Nabi SAW benar, bisa terjadi, bisa terjadi. Tapi ulama mengatakan untuk mimpi Nabi SAW biasanya memang dilihat orang tersebut. Kalau orang itu sangat dekat dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka bukan mustahil dia mimpi tentang Nabi SAW. Itu pun kalau dia lihat Nabi SAW harus dipertemukan dengan Syama'il Muhammadiyah, dipertemukan dengan ciri fisiknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab Syama'il Muhammadiyah ada bahasan khusus di awalnya itu adalah khalqiyah dan khuluqiyah, ciptaan fisik Nabi SAW dan akhlak Nabi SAW. Kalau betul rambutnya seperti Nabi SAW, hitam, kelam, berombak, kadang-kadang sampai ujung kuping, sampai di pundak beliau, kulit beliau putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan, alisnya tebal, hitam seperti busur panah, bola matanya besar, dipenuhi dengan bulu mata yang lebat, bola matanya itu yang putih-putih bersih, hitamnya hitam pekat, sampai para sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW kami bisa bercermin. Hidungnya lancip sallallahu alaihi wasallam, bibir, pipi itu sesuai dengan wajah beliau yang tidak oval dan tidak panjang, pundak beliau lebar, ya, tubuh beliau yang kekar, dadanya yang bidang alaihissalam, tingginya gitu kan, badannya dipenuhi dengan bulu termasuk jenggotnya lebat sampai katif sampai di dada beliau alaihissalam. Itu cirinya. Kalau orang melihat seperti itu, maka insya Allah membantu Nabi SAW. Tapi juga dipertemukan dengan tadi, kalau sampai menarik surban Nabi dan dia temukan surban di tangannya, ini dari para sahabat pun tidak pernah ada yang terjadi seperti itu, yang lebih dekat dengan Nabi SAW. Bagaimana bisa dia begini? Dan akhirnya ini bisa saja ya dijadikan sebagai senjata untuk menipu orang lain, seperti tadi kasusnya dikeramatkan misalnya, ya. Akhirnya dianggap sakral dan kain itu permainan syaitan semua. Allahu alam, yang semestinya memang harus dijauhi. Semestinya harus dijauhi. Assalamualaikum Ustaz, mendengar kisah perjuangan para mujahid seperti halnya Talha, ingin rasanya kita merasakan jihad seperti halnya para sahabat Rasulullah SAW. Tapi untuk berdiri di Indonesia, bagaimana kita bisa berjihad? Jihad yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita berusaha banyak kan, teman-teman kita yang tadi saya jelaskan di Palestina kita doakan. Ada sudah beberapa LSM di Indonesia yang sering membantu ke sana. Kita ikut, karena jihad bisa dengan harta, bisa dengan jiwa, dan juga bisa dengan doa. Ada sabda Nabi SAW pada saat terjadi perang Badar, ya, kata Nabi SAW, di Madinah ada teman-teman kalian yang tidak ikut dengan kalian di sini, tidak ikut, gitu kan? Tidak ikut dengan kalian, tapi mendapatkan pahala yang sama dengan kalian dengan doa-doa mereka. Jadi kita lakukan itu. Kapan dibutuhkan satu waktu ada jihad, kita melawan tentunya, menggunakan. Dan ingat, kalaupun tidak terjadi sampai anda meninggal, sabda Nabi SAW pegangi. Hadis sahih kata Nabi SAW, man talaba syahada bisidq ballagahu Allahu manazil asyuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang memohon kepada Allah dengan tulus dalam doanya untuk mati syahid, maka Allah akan memberikan dia kedudukan mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya.
Jadi kita berusaha ikhtiar. Bagaimana cara mendapatkan mati syahid atau bersikap untuk wanita yang belum menikah dan yang sudah menikah di zaman sekarang? Jadi banyak sebenarnya cara ya, banyak. Di antaranya tadi berdoa, laki-laki dan perempuan sama, agar Allah memberikan syahadah. Dan mati syahid juga banyak, bisa di kancah peperangan, bisa mati yang lain ya, mati membela kehormatan, perempuan mati melahirkan. Tapi kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perempuan dibolehkan ikut ya di kancah peperangan. Nabi SAW setiap perang pasti ada sahabat yang ikut untuk memasakkan para mujahidin. Bahkan Ummu Umarah, nanti ada kisah tentang sahabat, insya Allah satu waktu kita tablik akbarkan. Ada Nusaybah binti Ka'ab terkenal, dia memotivasi suaminya, memotivasi anak-anaknya untuk ikut jihad, dan dia termasuk ikut di kancah peperangan Uhud. Kata Nabi SAW, waktu saya sedang terdesak di Uhud dan saya lihat anak-anak panah Quraisy menyerang ke arahku, maka aku melihat Ummu Umarah mematahkan anak-anak panah itu. Jadi bisa tentunya, gitu kan? Tentu yang paling baik kalau menurut saya selain doa adalah Anda sebagai seorang muslimah ya, mengkader anak-anak Anda menjadi mujahidin. Itu yang penting, gitu kan? Tanamkan agama kepada mereka dan menjadi kader-kader jihad insyaallah. Bagaimana cara syahid pada zaman sekarang? Ini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi syahid itu tentu kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan ada orang yang berjihad namun masuk neraka. Siapa orang yang berjihad namun masuk neraka? Apa alasannya dan mohon penjelasannya? Hadis Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW, 3 orang yang paling pertama dihisab hari kiamat dan paling pertama masuk neraka. Orang yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Paling pertama ini, berjihad Allah. Maka didatangkanlah orang ini di mahkamah Allah di kiamat, lalu Allah bertanya Allah perlihatkan padanya tentang nikmat-nikmat yang Allah kasih. Keberanian, dia masuk medan perang, dia membunuh musuh, dia takbir, semua diperlihatkan. Lalu dia lihat, dia kenal nikmat itu. Lalu kata Allah SWT, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang saya kasih? Keberanian yang ada, peluang untuk masuk di jihad, kamu bisa membunuh musuh, itu luar biasa. Apa yang kau lakukan? Dia bilang, ya Allah, tidak ada kesempatan untuk berperang di jalanmu kecuali saya lakukan, dan saya kerjakan itu karena kamu. Kata Allah, kamu dusta, kamu berperang agar kau dibilang pemberani, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, Allah pun berfirman pada para malaikat, saya lihat orang ini lempar ke neraka. Jadi memang jihad nggak boleh, ibadah. Jangan kamu dibilang pemberani. Gitu kan? Ada seseorang yang pernah di zaman Nabi SAW mati masuk neraka. Ya. Kalau tidak salah, namanya dia Kazman. Kalau tidak salah, orang ini bernama Kazman. Jadi dia masuk medan perang, dia waktu di perang Uhud tuh, dia perang sana sini, banyak menyerang musuh di awal-awal peperangan, bahkan membunuh beberapa sahabat mengatakan orang ini ahli surga nih. Kapan dia terbunuh luar biasa. Karena juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan bersatu antara seorang mujahid dengan orang kafir yang dia bunuh di medan perang. Tidak akan bersatu ya. Dalam arti kata memang di sini dia kalau sudah membunuh satu orang kafir, dia akan selamat dari neraka, jaminan gitu ya. Maka sahabat mengatakan orang ini ahli surga nih. Lalu kata Nabi SAW, tidak, dia masuk neraka. Sahabat semua penasaran, diikutin, kenapa nih dikatakan neraka? Ternyata orang ini sempat kena tebasan pedang kakinya, betisnya berdarah. Karena kesakitan, dia turun dari kudanya, kemudian dia ambil pedang, lalu dia tusuk badannya sendiri, dan dia mengatakan, saya berperang untuk membela kaum saya, orang-orang Madinah maksudnya, gitu kan? Maka para sahabat baru tahu ternyata orang ini bukan berperang untuk agama. Jadi karena keberanian, hanya karena masalah membela kaumnya saja, gitu kan? Bukan karena membela agama Allah, itu sebabnya, tentu saja, gitu kan? Itu sebabnya. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Tentu orang yang kedua tadi dari hadis itu adalah orang yang diberikan Al-Quran, lalu dia membacanya, dia menghafalnya, lalu ternyata dia membaca. Kata Allah SWT, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang saya kasih, hafal dan membaca Al-Quran? Dia bilang, saya baca karenamu ya Allah. Kata Allah SWT, kau dusta, kau hanya melakukannya agar kau dikatakan qari dan hafid, gitu kan? Dan sudah diucapkan itu, masukkan ke dalam api neraka. Orang yang ketiga, Allah yang kasih, Allah karuniakan kepada dia harta, dihabiskan di jalan Allah, berinfak, lalu Allah datangkan hari kiamat, dilihatkan semua nikmat pada saat dia bersedekah. Lalu kata Allah, apa yang kau lakukan dengan nikmat ini? Dia bilang, saya bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Kata Allah, bohong, kamu bersedekah agar kau dikatakan orang yang ringan tangan atau pemurah. Maka dilemparkan ke dalam api neraka. Allahu a'lam. Zubair memiliki 1000 budak. Apakah 1000 budak tersebut juga ikut perang? Apakah semua budak tersebut muslim? Apa hukumnya seorang budak muslim mengikuti jihad?
Tidak disebutkan dalam riwayat ya, apakah mereka itu semuanya jihad atau tidak. Tapi yang jelas Zubair bin Awam dari kisahnya berarti suka mengajak anaknya ke medan perang dan seterusnya. Tapi tidak disebutkan apakah memang itu ya dia ikutkan perang. Allahu a'lam. Dan apakah sebuah muslim juga belum saya temukan data-datanya. Saya tidak tahu masalah itu. Dan di sini apa hukumnya kalau budak muslim ikut perang? Boleh saja, tidak ada masalah. Banyak budak-budak yang dalam Islam ikut berperang. Allahu a'lam.